Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membenarkan amal perbuatan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Al-Quranul Karim. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang mengada-ngada di dalam agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang mengada-ngada di dalam agama disebut perbuatan bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap perbuatan bid'ah adalah sebuah kesesatan. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Ayyuhal muslimun rahimanillah wa iyyakum. Wahai kaum muslim, semoga Anda sekalian selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khutbah Jumat kali ini ditujukan kepada kaum muslim yang ingin benar-benar mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Khutbah Jumat kali ini ditujukan kepada orang-orang yang sering menyombongkan dirinya dengan tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khutbah Jumat kali ini ditujukan kepada orang-orang yang congkak dengan hartanya, dengan kekuatannya, dengan teamworknya, sehingga lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam asa, cita, dan keinginan-keinginan mereka baik di dunia ataupun akhirat. Khutbah Jumat kali ini membicarakan tentang hak Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepadanya, memohon pertolongan darinya. Ayyuhal muslimun rahimanillah wa iyyakum. Kaum muslim yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh di sana terdapat rahasia-rahasia besar dari ibadah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahasia besar yang pertama dari ibadah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa adalah merupakan bentuk manifestasi ibadah seseorang kepada Allah, bentuk aplikasi seseorang, ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabb kalian berfirman, "Berdoalah kalian kepadaku,
niscaya aku akan kabulkan bagi kalian permintaan kalian. Dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa doa adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap muslim yang berdoa berarti dia sudah mengabdikan dirinya kepada Allah. Dia sudah benar-benar mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-A'raf ayat 29 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wad'uuhu mukhlishina lahud-din." Berdoalah kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas untuk menegakkan agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahasia yang kedua, kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara rahasia-rahasia besar di dalam amalan berdoa. Dengan berdoa, seorang muslim menghilangkan sifat sombong di dalam dirinya, sifat sombong yang sangat buruk, yaitu bukan hanya menyombongkan diri kepada makhluk, akan tetapi menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala menyatakan di dalam kitab Tuhfatul Dzakirin, "Fala syakka anna hadzal istikbara turfun minal junun wa kufrun lin-ni'am." Maka tidak diragukan lagi orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia adalah makhluk Allah. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada dia. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dia dari mulai tidak ada sampai menjadi ada. Allah Subhanahu wa taala yang memelihara dan mengatur dia. Maka sungguh orang yang tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diragukan lagi, ini adalah sebuah kegilaan dan sebuah kekufuran terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ghafir ayat 60, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari tidak mau berdoa kepadaku, sungguh mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Ayyuhal muslimun rahimanillah wa iyyakum, kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahasia besar yang ketiga di balik amalan berdoa, bahwasanya berdoa adalah amalan yang paling disukai dan dicintai, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh amal ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan amalan berdoa. Ayyuhal muslimun, wahai kaum muslim, mengapa demikian? Mengapa doa termasuk amalan yang paling dimuliakan oleh Allah dari seluruh amal ibadah yang disyariatkan oleh Allah? Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Tuhfatul Dzakirin menjelaskan, qila wajhu dzalik, dikatakan bahwasanya sisi hal tersebut adalah li'anna fil ayati tadullu ala qudratil mad'u wa ajzid da'i. Kenapa? Doa amalan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, amalan yang paling disukai, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam berdoa akan terlihat benar-benar kekuasaan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, dan kelemahan hamba yang berdoa. Dan keadaan seperti inilah yang paling disukai oleh Allah dari seorang hamba. Makanya keadaan yang paling disukai oleh Allah, paling dekat Allah dengan hambanya adalah ketika sujud, ketika kepala yang bagian paling tinggi dari tubuh manusia diletakkan di atas tanah lebih rendah daripada belakang badannya. Ayyuhal muslimun, wahai kaum muslim rahimanillah wa iyyakum, semoga Anda selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rahasia besar di dalam berdoa bahwasanya orang yang berdoa akan bisa menolak bala dengan doanya, menolak musibah dengan doanya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, "Ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil." Doa sungguh bermanfaat untuk bala yang sudah turun ataupun bala yang belum turun. Ayyuhal muslimun, kaum muslim rahimanillah wa iyyakum, semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rahasia besar di dalam amalan berdoa yang menjadikan kita akhirnya senang untuk berdoa, yang menjadikan kita akhirnya senang untuk menadahkan kedua tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya amalan berdoa adalah amalan yang bisa menghilangkan dari diri kita kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya. Maka kaum muslim, berdoalah kepada Allah jika tidak ingin Allah marah kepada kita. Berdoalah sebanyak-banyaknya kepada Allah jika tidak ingin Allah murka kepada kita. Ayyuhal muslimun rahimanillah wa iyyakum, kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rahasia besar di dalam berdoa adalah bahwa orang yang berdoa tidak akan pernah rugi walau secuil pun dari doanya, karena orang yang berdoa pasti akan mendapatkan kebaikan dari doanya. Coba perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u," tidak ada seorang muslim berdoa, "laisa fihi bismin wala qati'ati rahim," yang di dalam doa tersebut bukan berdoa untuk melakukan dosa ataupun bukan berdoa untuk memutus hubungan tali silaturahim. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaannya dengan salah satu dari tiga pilihan. Illa a'tahu Allahu ihda thalathin, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaannya, doanya dari salah satu dari tiga pilihan. Imma an yu'ajjilallahu lahu da'watahu, baik Allah Subhanahu wa taala mengabulkan langsung permintaannya, wa imma an yudakhkhiraha lahu fil akhirah, atau Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doanya di dunia, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tabungkan pengabulan doa tersebut di akhirat. Wa imma an yadfa'a anhu minas su'i mithlaha, atau Allah Subhanahu wa taala menggantikan permintaan yang dia minta dalam doanya dengan kebaikan yang lebih baik dari apa yang dia minta. Jadi ayyuhal muslimun, wahai kaum muslim, giatlah berdoa kepada Allah, karena bagaimanapun Anda tidak akan pernah rugi berdoa kepada Allah. Baik Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan kita langsung, atau Allah Subhanahu wa taala akan menabungnya di akhirat, ataupun Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan permintaan kita dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita minta. Ayyuhal muslimun rahimanillah wa iyyakum, rahasia yang terakhir, dan ini bukan yang paling akhir, bahwasanya terdapat rahasia besar di dalam amalan berdoa, bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala akan bisa ditolak dengan doa. Seseorang bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "La yaruddul qada'a illa ad-du'a'u," tidak ada yang menolak takdir Allah kecuali doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu hadzal qaul wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin,
nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal muslimun, ittaqullaha ta'ala fi sirri wal 'alan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keramaian ataupun di dalam kesunyian. Ittaquhu fi anfusikum wa amwalikum wa ahlikum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam urusan diri kalian ataupun keluarga kalian ataupun harta kalian. Ittaquhu haqqa taqwa. Bertakwalah kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Tafuzu wa tas'adu wa tuflihu. Maka kalian akan mendapatkan kemenangan, kebahagiaan dan ketentraman di dunia dan akhirat. Ayyuhal muslimun rahimanillah wa iyyakum. Wahai kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui rahasia besar dari beribadah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya setiap ibadah mempunyai syarat-syaratnya. Ketika kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengumpulkan syarat-syarat tersebut. Di antara syarat-syarat dalam berdoa yang paling utama adalah la tad'u illallah. Jangan kalian berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang diperbolehkan untuk dimintai, didoai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan." Dan ketahuilah bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kalian berdoa bersamaan dengan Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang lain dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya berdoa hanya kepadanya, murni ibadah doa diberikan hanya kepada Allah. Wad'uhu mukhlishina lahuddin. Berdoalah secara ikhlas, murni hanya untuk Allah, menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa selain Allah tidak pantas dimintai? Kenapa selain Allah tidak pantas untuk kita berdoa kepadanya? Karena selain Allah tidak bisa memberikan, tidak bisa menjawab permintaan dan doa-doa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir." Sembahan-sembahan selain Allah yang kalian sembah, mereka tidak memiliki walau setitis kulit ari. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau seandainya kalian berdoa meminta kepada sembahan-sembahan selain Allah, maka mereka tidak akan mendengar permintaan kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau seandainya mereka pun mendengar doa-doa kalian, maka niscaya mereka tidak akan mengabulkan permintaan-permintaan kalian. Oleh sebab inilah berdoa hanya kepada Allah, karena Allah lah Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Karena Allah lah yang Maha Pencipta, yang Maha Berkuasa, yang Maha mengatur atas alam semesta ini. Syarat yang kedua, ketika seorang ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berdoa kepada Allah dalam keadaan yakin dan hadir hati. Apabila seseorang berdoa, hendaklah dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaannya. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doanya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengabulkan doa dari seorang yang hatinya tidak yakin, dari seorang yang hatinya lalai, terlena dan tidak hadir hati ketika berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lamu," dan ketahuilah, wa'lamu dan ketahuilah bahwasanya annallaha la yaqbalu du'aan min qalbin lahin. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa dari hati yang lalai.
Syarat yang ketiga, ayyuhal muslimun rahimanillah wa iyyakum, dalam berdoa. Wahai kaum muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang ketiga adalah ketika kita berdoa, maka kita jangan tergesa-gesa di dalam berdoa. Niscaya apabila orang tidak tergesa-gesa dalam berdoanya, akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Doa kalian akan benar-benar dikabulkan oleh Allah selama dia tidak tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa kaifa ya'jiluhu?" Bagaimana doa tersebut tergesa-gesa? Yaqulu da'autu falam yustajab li. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, orang yang tergesa-gesa dalam berdoanya adalah orang yang mengatakan, aku telah berdoa kepada Allah, tetapi mana pengabulannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun, pesan terakhir dari khatib kali ini bahwasanya janganlah pernah berdoa kepada selain Allah, karena hanya Allah yang pantas diminta. Hanya Allah yang pantas kita berdoa kepadanya, karena Allah lah yang akan bisa memberikan apa saja yang kita minta. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Ayyuhal muslimun, kaum muslim rahimanillah wa iyyakum, semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kita sekarang berada di hari Jumat, hari yang paling mulia di dalam sepekan, dan kita diperintahkan untuk memperbanyak di hari Jumat membaca salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah." Sesungguhnya termasuk hari yang paling mulia bagi kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi qubur. Di dalamnya diciptakan Nabi Adam dan di dalamnya diwafatkan Nabi Adam. Wa fihi nafkhatu wa fihi sa'qah. Di dalamnya ditiupkan sangkakala untuk hari kiamat, dan di dalamnya diwafatkan, dimatikan seluruh manusia. Fa'akhiru salata fihi alayya fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Maka perbanyaklah untuk memperbanyak salawat, membaca salawat di dalam hari Jumat. Sesungguhnya salawat-salawat kalian disampaikan kepadaku. Ayyuhal muslimun, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat dan salam yang banyak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت سملهم ومزق جمعهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.